Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairon Aziz Kurniawan, nomor absen 25 dari kelompok 2. Izinkanlah saya di sini untuk memaparkan laporan studi kasus dalam pembangunan bangunan gedung dan kawasan permukiman Kantor Kementerian Koordinator 3 Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Laporan studi kasus ini untuk sebagai tugas dalam e-learning pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung pada Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 2 Palembang. Yang pertama, pendahuluan dimulai dari latar belakang Ibu Kota Nusantara merupakan nama resmi dari Ibu Kota Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur yang menjadi Ibu Kota baru pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan bangunan gedung negara untuk mendukung terbentuknya kawasan Ibu Kota Negara baru. Pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung melibatkan beberapa aspek seperti aspek teknis, manajerial, kemudian aspek administrasi yang berkaitan seperti manajemen waktu, mutu, biaya, sumber daya manusia, peralatan, dan peraturan serta standar teknis. Selain itu juga harus mematuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan terhadap pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung yang sering muncul, kemudian menjelaskan resiko dan dampak permasalahan dan strategi pengendalian mutu agar permasalahan dapat diminimalisirkan. Kemudian identifikasi permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada tahap pelaksanaan pada pembangunan bangunan gedung dan kawasan perkantoran Kementerian Koordinator 3 Ibu Kota Nusantara Kabupaten Penajam Pasar Utara Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian bab 2 profil lokus di mana Ibu Kota Nusantara itu merupakan Ibu Kota Negara baru. Dalam mendukung pemindahan Ibu Kota baru, pemerintah melakukan banyak pembangunan untuk menunjang sarana dan prasarananya, di mana dimulai pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan metode desain and build dengan anggaran 900 triliun dengan luas lahan 32,9 meter persegi, luas lantai 31.000 dan koefisien dasar bangunan 17,35%. Dalam pelaksanaan proyek bangunan gedung terdapat sejumlah permasalahan sering muncul. Permasalahannya harus diidentifikasi sejak awal agar dapat diminimalkan dampaknya. Selain itu, pengawas pelaksanaan harus memahami rancangan konseptual SMKK dan rencana keselamatan kerja dan program pengawasan mutu. Dalam penerapan SMKK pada pelaksanaan konstruksi itu harus mempersiapkan berbagai hal mulai dari aturan, kemudian regulasi, alat perlindungan diri, pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi harus ada yang dilaksanakan atau wajib dilaksanakan seperti tim K3 itu harus memiliki sertifikat keahlian K3. Kemudian penerapan K3 dimulai dari pelatihan, pelaksanaan serta memastikan rambu-rambu sudah terpasang, pelaksanaan program 5R, pemeriksaan kesehatan berkala dan audit pelaksanaan SMKK. Kemudian RMPK
itu disiapkan oleh penyedia jasa konstruksi, di mana kontrak implementasi RMKK itu sudah disetujui oleh pengguna jasa dan menjadi acuan kerja bagi konsultan pengawas proyek, serta inspeksi dan test plan itu merupakan komponen pada RMKK sehingga digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan izin memulai pekerjaan. Kemudian strategi dalam pengendalian mutu itu harus dimiliki setiap pengawas proyek konstruksi agar pelaksanaan konstruksi dapat sesuai dengan mutu dan spesifikasi teknis yang diharapkan, dan pengendalian mutu pengawasan bangunan gedung, di mana strateginya yang pertama yaitu harus menyusun rencana mutu proyek, kemudian penerapan inspeksi berkala dan uji laboratorium material, dan penggunaan checklist mutu harian dan laporan monitoring. Jadi strateginya harus menerapkan beberapa strategi tersebut untuk meminimalisir. Kemudian resiko dan dampak dari permasalahan. Yang pertama, dampak dan risiko yang tidak menerapkan SMKK dan RKK. Yang pertama adalah kecelakaan kerja yang tinggi, kemudian kerugian material dan finansial, keterlambatan proyek, menurunnya produktivitas tenaga kerja, citra buruk bagi pelaksana proyek, pelanggaran hukum dan sanksi administratif, gangguan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dampak dan risiko jika tidak menerapkan RMPK dan pengawasan mutu. Yang pertama yaitu adalah kegagalan struktur, kemudian penurunan kinerja fungsi gedung, meningkatnya biaya pemeliharaan dan perbaikan, keterlambatan penyelesaian proyek, citra buruk terhadap pelaksanaan dan pemilik proyek, dan sanksi hukum dan administratif. Terakhir, penutup, dengan mempertimbangkan berbagai potensi permasalahan mutu di lapangan, maka penerapan rekomendasi teknis pengawasan mutu menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan bangunan gedung. Rekomendasi yang telah disusun diharapkan dapat menjadi pedoman dan menjamin mutu pekerjaan konstruksi, serta menjadi penyimpangan dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Di mana rekomendasi dari pertimbangan untuk permasalahan mutu di lapangan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun dan menerapkan rencana mutu, kemudian melakukan pemeriksaan material secara ketat, kemudian menetapkan prosedur inspeksi dan pengujian standar, menggunakan checklist mutu pekerjaan harian, pengawasan terpadu dan dokumentasi lapangan, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia pengawas konstruksi. Demikian untuk pemaparan studi kasus dari pelatihan e-learning pengawasan mutu bangunan gedung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.